Secara sederhana seperti ini, kalau menulis itu ya, hindari kata sifat ya. Maksudnya hindari kata sifat seperti ini penjelasannya. Banyak yang menyampaikan misalnya alam itu indah. Pada saat kita di pegunungan, alam itu indah. Nah, indah itu bagaimana? Ya digambarkan saja ya, bahwa banyak sekali pohon-pohon yang rindang, warnanya hijau. Di pinggir jalan banyak sawah ya, yang lagi kemuning. Itu kan menunjukkan keindahan alam. Sama halnya definisi tentang laki-laki itu ganteng atau cakep. Cakep itu bagaimana? Ya didefinisikan saja, dijabarkan, dijelaskan. Hidungnya mancung, matanya bulat, bak kelereng. Nah, itu hanya kan bisa menggambarkan. Ini terus kemudian pembaca itu bisa membayangkan. Bagaimana? Itu supaya cara menulis yang rapi itu gimana? Cerita sedih dicampur lucu itu gimana bagusnya, Pak? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Dengar. Mohon jawabannya Bapak. Ya, jadi hidup ini kan bukan selamanya sedih dan tidak juga selamanya lucu atau bahagia. Jadi pasti ada kesedihan, pasti ada kelucuan dan kebahagiaan yang kita alami. Jadi memang cerita yang baik tadi ya tadi ada kesedihan, ada kebahagiaan. Tidak terus melulu atau terus menerus sedih. Kalau terus menerus sedih terus ya orang akan malas untuk membaca. Ini kapan ketemu bahagianya? Nah, kemudian kalau terus menerus bahagia terus kapan orang ini akan sedihnya atau susahnya? Nah, sehingga dalam untuk menulis ya dituliskan saja nggak apa-apa. Artinya dalam kesedihan itu artinya juga ada himanya, kemudian muncul kelucuan atau kebahagiaan dan sebagainya. Karena memang juga di Al-Quran ya kan juga setiap kesulitan pasti ada kemudahan kan. Itu yang kita pegang ya. Sebenarnya begini, ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan ya, bahwa inspirasi tulisan itu alur yang paling bagus itu adalah cerita yang ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu potretnya itu sangat lengkap. Karena memang di situ juga ada kesedihan, di situ ada juga kebahagiaan, di situ juga ada perjuangan dan sebagainya. Apalagi dalam kisah-kisah nabi-nabi itu kan juga ada rasa kesedihan, bagaimana Nabi Ayub itu sakit, yang sepertinya sakitnya itu durasinya juga panjang sampai ditinggal keluarganya. Itu rasa kesedihan. Kemudian juga ada rasa kebahagiaan, ada rasa kesenangan. Bagaimana cerita Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sebagainya, seorang raja. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu seorang raja yang raja itu tidak ada tandingannya sampai pada akhir zaman. Itu juga ada rasa kemegahan, ada kebahagiaan dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana kita cerita tentang Nabi Yusuf, ya. Juga ada kesedihannya juga. Jadi bagaimana dibuang di sumur, kemudian juga ada rasa kebahagiaan bagaimana Yusuf bertemu dengan ayahnya. Jadi ada rasa sedih dan ada rasa bahagia. Nah itu semuanya lengkap. Jadi hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021. Sholawat serta salam senantiasa semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Sebelumnya perkenankan kembali saya Nur Lailiyah selaku moderator acara pada malam hari ini yang insya Allah akan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Kemudian perkenankan kembali saya untuk memperkenalkan pemateri pada sesi kedua hari ini, yaitu Bapak Aris Kurniawan SEM HUM. Dan yang kami hormati para hadirin sekalian, perkenankan saya juga untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati bersama. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa penutup, dan yang kelima adalah penutupan. Baiklah, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan pelatihan online ini dengan membaca doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Kita langsung saja memasuki pada sesi acara selanjutnya, yakni penyampaian materi oleh Bapak Aris Kurniawan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diperkenankan oleh moderator Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberi kenikmatan iman, Islam dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas yang mana di bulan suci Ramadan ini kita juga alhamdulillah masih dapat diperkenankan untuk menimba ilmu. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para warga dan sahabatnya. Nah, untuk melanjutkan sesi yang kemarin, kita sudah sepakati bahwa menulis itu hal yang penting. Kita sepakat ya kemarin ya. Hal yang utama atau hal yang penting, sepakat ya? Sepakat. Nah. Sepakat nggak nih teman-teman nih? Gimana nih? Aja. Sepakat Pak. Iya, sepakat. Alhamdulillah. Jadi kalau ini sebagai awal pembuka, jadi ini kunci kalau meraih kebahagiaan ya. Itu artinya kita menjalani apa yang kita yakini itu benar. Nah, karena memang kita sudah sepakat bahwa menulis itu hal yang utama dan hal yang benar, maka seyogyanya mulai saat ini atau mulai kemarin kita harus membiasakan untuk menulis ya, apapun tulisannya kan begitu ya. Nah, sebagai contoh ya, kenapa saya paparkan bahwa kita kalau mau bahagia itu artinya menjalankan apa yang kita yakini itu benar. Contoh sederhana seperti ini. Kita yakini ya bahwa meskipun orang itu kaya tapi tidak melalui jalan yang benar, meskipun melalui jalan misalnya korupsi misalnya, mencuri misalnya, merampok misalnya, tentunya mereka akan gelisah meskipun mereka di sekelilingnya kaya atau tercukupi. Yakin tidak seperti itu? Nah, itu salah satu contoh. Nah, jadi artinya kenapa kita gelisah ya? Karena memang ada paradoks dalam hidup kita atau ada ketidaksesuaian dalam kehidupan kita. Apa yang kita yakin benar, tapi kita tidak jalankan. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi suatu pemicu awal dulu atau penyemangat ya bagi kita semua. Itu sebagai penyemangat ya. Nah, melanjutkan dari yang kemarin,
bagaimana mengatasi hambatan menulis. Nah, tentunya ada beberapa hambatan yang kemarin itu sudah saya sampaikan. Di antaranya tidak berani terjun di medan perperangan, karena artian masih takut menulis di blog, menulis di Facebook dan sebagainya. Nah ini salah satunya. Nah, insya Allah nanti kita kupas ya untuk dalam sesi ini. Yang pertama ya tentunya adalah kalah sebelum berperang. Ya. Jadi ini gambar ini ya, ini gambar ini ada di film ini ya, Battle of Jangsari. Ini kalau suka film-film Korea, ini mengisahkan tentang bagaimana pemuda-pemuda lulusan SMA itu diterjunkan di satu pulau untuk menghalau serangan dari Korea Utara. Nah, mereka berani untuk maju di medan perang, bahkan menjadi mortir bagi negaranya, agar negaranya itu terhindar dari serangan dari Korea Utara. Nah, ini salah satu kisah. Nah, apa di balik ini ya? Di balik ini tentunya kita bisa memahami bahwa banyak lagi orang-orang yang profesinya lebih sulit daripada kita, berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk dia terjun di medan peperangan yang sebelumnya. Nah, masa kita artinya bukan yang artinya terjun dalam dunia kancah tulis, masa nggak berani. Kemungkinan sudah seperti itu. Nah, ada yang lebih berani lagi terjun misalnya langsung di garis terdepan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan risiko yang tentunya lebih tinggi daripada kita dan hal-hal yang lainnya. Nah, tentunya hal-hal itu menjadi penyemangat bagi kita bahwa untuk bisa menulis, berani menulis, terjun dan menulis apapun. Tidak ragu-ragu, yang penting menulis. Dalam saat awal saya menulis artinya di PWMU itu adalah salah satu berita online yang memiliki ranking terbaik di berita Muhammadiyah. Itu menganut prinsip tulislah, yang penting menulis. Jadi tidak pada awal tidak memperdulikan bahwa itu baik, bahwa itu benar dan sebagainya. Yang penting menulis. Namun dalam perkembangannya itu berubah prinsipnya. Bukan yang penting menulis, tapi yang penting adalah baik menulis atau menulis dengan baik. Nah, ini tahapan-tahapan yang tentunya harus dilalui. Jadi yang seprofesional pun, penulis profesional pun atau lembaga-lembaga profesional itu juga menganut prinsip yang penting menulis dulu. Nah, kalau dari menulis nanti bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang artinya berita yang bisa, kalau saya menulis berita yang bisa dibaca oleh masyarakat, yang digemari masyarakat. Nah, ini perlu latihan. Nah, yang perlu dibentuk dulu ya adalah rasa untuk menulis, sense atau rasa untuk menulis ya. Jadi artinya ada punya rasa bahwa tulisan ini yang harus saya tulis. Nah, itu dulu yang dibentuk ya. Nah, setelah timbul rasa, timbul feeling ya, atau timbul insting, misalnya insting, oh ini bagus ini ditulis, maka selanjutnya akan lebih mudah menulis apapun. Kita jumpa apapun peristiwa itu bisa menjadi suatu tulisan. Nah, ini yang penting adalah menimbulkan insting dulu. Nanti bertahap kita bisa membaca ulang lagi, membaca lagi. Oh ya, ini perlu perbaikan dan sebagainya. Namun dalam pertemuan yang kemarin sudah saya tegaskan, sudah saya sampaikan bahwa yang penting menulis dulu. Ya. Saya yakin artinya mbak-mbak semua, ya, atau mas-mas, mbak-mbak itu artinya apa yang diomongkan itu bisa ditulis. Ya. Gitu. Jadi yang anak yang kelas 1 SD pun ya itu juga sudah bisa menulis ungkapan-ungkapan. Itu pun nggak masalah. Artinya
Nah, saya juga beberapa paragraf itu sudah bisa menulis dia ungkapan-ungkapan, rasanya dia berteman dan sebagainya. Itu ditulis saja. Gitu. Nah itu yang penting itu di situ. Nah itu yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita pahamkan ya. Jangan ragu-ragu ya langsung untuk terjun untuk bisa menulis. Nah, selanjutnya tips selanjutnya, loh saya nggak punya ide. Ya. Apa ya ide untuk nulis ya? Kok artinya sampai miskinnya nggak ada yang ditulis ya? Padahal juga dalam Al-Quran itu yang artinya disebutkan ya, kita kalau menulis ilmu Allah ya, seluruh lautan yang ada di dunia ini untuk menulis ilmu Allah ya, sampai kayu-kayunya yang dibuat untuk pena, untuk ibaratnya penanya laku, tintanya itu lautan ya, dan penanya seluruh kayu-kayu yang ada di hutan ya, atau kertasnya seluruh kayu-kayu yang ada di hutan di dunia ini itu tidak akan habis ya. Diterjunkan atau dibuat yang sama lagi 2 kali lipat, 2 kali lagi ya juga tidak akan habis ilmu Allah itu. Jadi dari kita keyakinan dari Al-Quran itu saja sudah bisa menyimpulkan bahwa tulisan itu tidak akan kehabisan atau bahan tulisan itu tidak akan habis. Ide kita itu harus ibaratnya itu ada terus. Ya. Nah, ada kisah yang menarik yang ingin saya sampaikan ya. Pada saat waktu rapat reporter atau rapat wartawan itu pada saat itu harga cabai itu melonjak naik. Artinya memang dari dulu cabai itu kan ada pada saat tertentu harganya melonjak. Itu kisaran di tahun 2000-an ke atas, ya. Nah, pada rapat itu disampaikan ada seorang wartawan perempuan, dia rekan kerja saya menyampaikan apa yang saya tulis, ya, karena juga cabai juga tidak ada, kemudian stoknya tidak ada, yang ada itu adalah cabai kering. Karena memang harga cabai itu naik, maka pedagang cabai itu menjemur cabainya, mengeringkan cabainya dan menjual kembali. Terus agar apa? Agar cabainya itu tidak cepat busuk. Tujuannya seperti itu. Dan itu dijual lagi dan itu laku. Nah kemudian ya artinya disampaikan dalam forum rapat itu. Nah itulah yang bisa ditulis. Gitu. Jadi fenomena itu bisa ditulis bahwa karena harga cabai naik, ya, maka pedagang beralih menjual cabai kering dan itu laku. Hal-hal itu yang terkadang bukan ya kita anggap suatu hal yang biasa dan tidak bisa menjadi suatu tulisan, itu penting untuk ditulis. Orang kepengen tahu. Nah juga demikian juga kemarin juga muncul judul-judul yang mayoritas tentang cinta ya, dan memang artinya banyak dimensi cinta yang bisa kita tulis kan. Ya, ada cinta tanpa syarat, ya, ada cinta butuh kepastian, sebagainya, banyak dimensi cinta. Tapi apa itu cinta dan sebagainya. Kan? Nah nanti juga misalnya kalau artinya Mas Bambang juga bisa memperkaya di YouTube itu banyak tentang pengajian tentang filosofi tentang cinta ya. Ada namanya artinya cinta yang syairnya Gibran ya. Ada cinta Rumi dan sebagainya, itu dimensinya banyak sekali ya. Rumi itu bahkan mengagumi, mencintai gurunya sehingga dimensinya itu diwujudkan dalam bentuk tarian yang berputar yang dipuji. Itu ada filosofi. Banyak itu yang bisa ditulis, bisa dikupas tentang dimensi-dimensi cinta itu. Akan lebih dalam lagi. Bahkan lagu-lagu yang populer seperti lagu-lagu yang di Dewa 19, lagu-lagu Padi dan sebagainya, itu juga banyak bercerita tentang cinta. Dan itu juga terinspirasi dari beberapa tulisan, salah satunya adalah tulisan dari Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi gitu. Nah itu hal-hal yang bisa kita tulis. Ya.
Nah, yang berikutnya ya apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, dan apa yang saya lihat. Itu hal-hal yang bisa kita tulis semua. Saya merasakan kegalauan, kegelisahan, itu bisa ditulis. Nah, mungkin ditulis dari situ akan timbul suatu inspirasi bahwa kegalauan saya itu bisa jadi tidaklah seberapa. Permasalahan saya itu tidaklah seberapa dibandingkan permasalahan orang lain, lebih berat lagi. Nah, itu dimensi-dimensi yang bisa jadi menambah hasanah kita, ya. Selain nantinya juga bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat atau orang lain, juga dalam hal artian juga bisa menambah wawasan bagi kita. Nah, kita juga bisa menambah hasanah ilmu atau kemudian ilmu-ilmu yang baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang saya lihat, ya, apa di sekitar kita lihat itu bisa menjadi suatu tulisan juga. Yang seperti yang saya kemarin pernah sampaikan, yang saya lihat bahwa ada kerinduan, ya, kerinduan teman-teman semua itu akan tanah air, sehingga lagu kebangsaan itu menjadi suatu hal yang sakral dan yang tentunya sangat dirindukan. Nah, itu menjadi suatu hal yang bisa ditulis dan bisa diungkapkan. Terus kemudian bagaimana sih situasi yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19 misalnya, yang lagi viral atau yang lagi ngetren, itu juga bisa menjadi suatu bahan tulisan. Banyak hal-hal yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi suatu hal tulisan yang luar biasa. Dan yang saya yakin ya, karena letak geografis yang saat ini mbak-mbak dan mas-mas sekalian itu bukan berada di tanah air, itu bisa menjadi suatu tulisan yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat yang ada di tanah air. Bagaimana kita bisa perkembangannya, kita tahu dan sebagainya. Ya. Karena kalau kita hanya tergantung kepada berita-berita yang online yang resmi, hal itu nggak akan bisa nyampe. Hal itu tidak akan bisa nyampe informasinya kepada kita. Padahal informasi itu bisa melalui media sosial, bisa melalui Facebook dan sebagainya. Itu yang tentunya bisa menjadi suatu bahan. Ya. Kemudian bingung, ya. Kalau masih bingung ya ada suatu ya ide apa sih seputarannya yang terjadi saat ini. Itu kalau secara cukup luas ya. Tapi yang kita bicarakan yang artinya pada skala atau pada tahapan yang bisa kecil dulu, nggak perlu pada tahapan yang luas. Bisa jadi kalau yang kita jalankan sehari-hari saja, resep masakan tadi itu tentunya orang anggap suatu hal yang biasa tiap hari masak. Tapi jangan lupa banyak sekali ibu-ibu yang memang tiap hari masak itu justru bingung apa? Bingung menunya itu besok mau masak apa? Nah, itu bisa menjadi suatu bahan kajian tulisan. Misalnya tips 30 hari menu masakan di bulan Ramadan. Nah, itu kan menjadi suatu bahan inspirasi bagi ibu-ibu yang bingung menu masakannya itu apa. Nah, yang berikutnya adalah jangan pernah nyimpen ide. Ya. Kita bukan secara otomatis komputer langsung bisa tersimpan kemudian bisa dipanggil lagi ingatan kita, dicatat. Sekarang kan artinya tidak sesulit saya dulu belum ada HP yang bisa dibuat untuk nyimpen catatan, belum ada HP yang bisa untuk merekam dan sebagainya. Itu ya tentunya harus catat, bawa notes kecil kemudian dicatat dan sebagainya, langsung diketik. Nah itu kalau sekarang ya melalui HP saja udah bisa dicatat, ya melalui WA saja kita bisa simpan ide-ide kita. Nah itu tips-tips ya yang kedua. Yang ketiga yang kemarin sudah saya sampaikan ada stuck kebuntuan. Kebuntuannya itu apa? Ya, bingung apa yang kita tulis. Tidak apa aja yang ada di kepala ya tulis aja. Apa yang ada yang mau kita mau tulis ya ditulis aja. Jangan lagi terpikirkan bahwa itu baik dan sebagainya. Ada lagi terpenjara ya. Kemarin tanya tentang EYD. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Itu sebenarnya kan di tahun 70-72 ya. Nah, kalau sekarang itu
panduannya kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi penjelasannya EYD itu adalah ejaannya. Jadi misalnya yang kemarin ada yang kebanyakan itu kesalahan dalam penulisan antara F dan V, ya. F dan V. V itu terletak di mana, F itu terletak di mana, dan bagaimana penulisannya itu kebanyakan juga terjadi miss, gitu kan. Misalnya provinsi itu pakai F atau pakai V. Itu. Kalau nggak terbiasa menulis, nggak terbiasa membaca, itu juga bisa itu salah tulis. Profesor pakai F atau V, seperti itu. Profesi dan sebagainya. Nah itu. Kemudian jangan terjebak pada atau jangan pernah berhenti menulis karena tipografi. Tipografi ini salah ketik atau salah tulis. Gitu ya. Jadi jangan pernah, oh iya saya salah menulis, saya berhenti, oh saya stuck. Jangan, ya sudah ditulis saja nggak masalah. Ya. Saya aja kalau menulis beberapa hal untuk status di medsos misalnya, oh ya kurang, ya yang penting ditulis dulu, nanti kurang dia kan, karena itu kan, oh ya kurang ini tambah lagi, ya sudah. Yang berikutnya adalah be yourself, artinya jadilah diri sendiri. Nah jadi jangan memandang oh ya tulisannya bagus akan saya tiru, jangan seperti itu nggak akan bisa menemukan jati diri kita. Nah, tentunya kalau sederhananya saja, kita tidak akan merasa cukup kalau kita selalu memandang kenikmatan orang lain. Oh iya, situ enak, gajinya gede, kemudian pekerjaannya tidak berat, fasilitasnya bagus dan sebagainya, jam kerjanya tidak padat. Nah itu tentu kita akan tidak bisa merasakan kenikmatan yang kita alami sendiri atau yang sangat dekat dari kita. Demikian juga kalau menulis. Nah kalau kita menulis mengikuti orang lain, meniru orang lain, nah kita akan lupa bahwa di sekeliling kita atau dalam diri kita sendiri punya ide untuk menulis, atau di sekeliling kita itu adalah sumber bahan untuk menjadi tulisan. Ada hal yang menarik ya, yang artinya menjadi suatu gambaran yang menarik, yang tentunya itu bisa menjadi suatu introspeksi ya di diri kita. Ada seorang yang bijak atau ikan tua yang bijak menyatakan bahwa air itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Air itu adalah sumber kebahagiaan bagi kita. Kalau tidak ada air, maka kita semua akan mati. Nah, ikan bijak itu mengatakan itu kepada seluruh ikan yang ada di sungai. Nah, ada seekor ikan muda, itu dia lari berenang ke sana kemari, mencari mana itu air. Kok kalau misalnya kita nggak ada air kita akan mati. Kalau kita tidak ada air kita tidak akan bahagia. Dia mencari mana itu. Nah, lantas setelah mencari ke sana kemarin dia bertanya kepada orang tua tentang pernyataan ikan tua yang bijak. Nah, orang tuanya mengatakan ya kepada anaknya, anak ikan tadi mengatakan bahwa air itu ya ada di sekeliling kita. Karena memang ikan itu kan masuk di air ya nggak terasa, sama seperti kita. Kita itu tidak merasakan bahwa kebahagiaan atau ide menulis itu ya memang ada di sekeliling kita. Kita bingung mencari ke sana kemari, ke sana kemari. Nah itu. Jadi jadilah diri sendiri. Nah ada ya juga, ini bukan analogi ya, cerita tentang Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah itu adalah seorang sufi wanita yang terkenal. Itu juga ini dalam dimensi mencari kebahagiaan, dimensi mungkin bisa juga mencari ide dan sebagainya ya. Ada kunci yang hilang ya di dalam rumahnya. Karena rumahnya itu dia gelap, namanya juga sufi ya. Rumahnya sederhana, penerangannya tidak seperti yang sekarang saat ini,
maka dia mencari kunci itu di luar rumah. Kenapa mencari kunci di luar rumah? Karena di luar itu terang. Di luar itu terang, sehingga dia mencari kuncinya di luar rumah. Akhirnya ada yang orang bijak menegur, nah mengapa kok mencarinya di luar? Ya si Robiatul Adawiyah menjawab, ya di sini terang maka saya cari. Bukan begitu carinya. Cara mencarinya adalah terangilah rumahmu sehingga kuncinya ketemu. Artinya apa? Artinya kalau kita mencari suatu ide atau kalau di sini dimensinya kebahagiaan atau ide dan sebagainya, ya, terangilah diri kita dulu. Jadi bukan mencari keluar di sana kemari. Terangi kita dulu. Setelah kita terang, maka akan ketemu ide-idenya. Nah, kalau menerangi diri kita bukan mesti harus pakai lampu dan sebagainya ya. Nah, dengan kita berdiskusi dalam forum Zoom seperti ini, itu kan adalah dalam rangka untuk menerangi diri kita. Ya, itu. Nah, setelah kita terang, apa yang disampaikan Pak Aris itu seperti ini, apa yang disampaikan Pak Beni kemarin itu seperti ini. Nah, demikian juga apa yang saya baca itu seperti ini. Nah, itu tadi akan jumpa itu. Nah, tentunya artinya semakin kita bisa menambah ilmu, menambah wawasan, nah tentu kita bisa untuk bisa menyampaikan. Sama halnya kita dalam artian tulisan itu kan memberitahu kepada orang lain. Nah, memberitahu itu bisa jadi kita samakan ya, diri kita itu sebagai seorang guide, seorang pemandu wisata. Jadi kalau kita tidak tahu arah tujuan atau rute jalan tempat wisata itu, nah, maka tentu kita tidak bisa menunjukkan. Sama halnya tentunya saya tahu jalan rute wisata yang ada di Gresik, tapi saya tidak tahu rute wisata yang ada di Taiwan. Jadi mbak-mbak was-was yang tahu. Ya, jadi nggak semua orang itu juga paham, ahli dan sebagainya. Ya, saya bisa jadi paham di bidang saya. Nah, sama seperti halnya rute wisata tadi. Nah, oleh karena itu, jadi jangan minder. Artinya jenengan semua itu punya suatu keunggulan, sudah punya suatu pengetahuan, punya ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah yang bisa ditulis. Apa sih yang bisa kita tulis, suasananya ataupun perasaannya dan sebagainya. Itu tadi. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu seperti tadi pemandu wisata, tahu tempatnya, mengerti tempatnya, nah kita bisa memberitahu kepada wisatawan, tamu-tamu kita dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita posisikan diri kita untuk sebagai pemandu. Nah, pemandu untuk bisa menulis dan bisa mengungkapkan tulisan ini supaya bisa memberikan informasi kepada anak-anak. Nah, supaya menjadi pemandu yang baik, tentunya harus mengetahui seluk-beluk tempat wisata, mengetahui rute wisata, mengetahui tentang informasi tempat wisata kita seorang pemandu wisata. Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian terusan menulis ya. Nah, jadi yang penting pokoknya kita tulis saja. Nah, kemudian yang penting di sini adalah writing is rewriting. Ya, apa maksudnya? Artinya menulis adalah menulis ulang. Ya, bisa jadi mengupdate hal-hal yang terbaru. Oh, itu sudah pernah ditulis. Loh, yang tadi saya sampaikan tadi contohnya tentang harga cabai yang mahal itu dari dulu sudah pernah ditulis. Sekarang juga kan terjadi lagi. Kalau di Indonesia ini cabainya lagi mahal, masih mahal. Nah, itu bisa kita tulis lagi dalam suatu informasi atau suasana yang terbarukan, apa yang terbarukan, apa yang membedakan dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau kita pikir ya, kalau tentunya saya yakin semua penikmat musik. Jadi musik itu ya dari dulu itu ya nadanya dari do re mi ya sama dari dulu sampai sekarang tetap sama.
komposisinya ya dari itu bahannya. Yang membedakan apa ya, tentunya ramuannya, kemudian penambahannya. Nah ini tentunya bisa menjadi suatu bahan kita untuk semangat dan terus untuk menulis. Bagaimana caranya untuk bisa cepat menulis? Ya? Yang pertama, tulis apa yang Anda suka. Tulis apa yang Anda sukai. Ya sudah, yang Anda sukai, yang Anda suka, ya ditulis. Ya. Suka tentang masakan itu sebenarnya. Nah, tulis tentang cerita-cerita yang kalau yang anak-anak itu kita kurcaci ya, cerita-cerita yang diimajinasi apa yang Hello Kitty dan sebagainya. Nah, itu ya ditulis gitu. Ya bagi kita kok itu sih yang ditulis. Ada juga artinya yang membaca itu siapa. Itu bisa menjadi suatu tulisan. Ya. Kemudian tulis apa yang sudah terlintas di kepala. Saya kepingin nulis ini, ya sudah ditulis. Nah ini yang penting, yang sering terjadi meskipun penulis lama ini sering terjadi. Apa? Terpaku pada judul. Ya. Judul itu nanti, yang penting itu kita tulis dulu. Nanti kita tulis, dan baru kita nanti yang ada dalam tulisan kita tulis judulnya apa. Jadi jangan terpaku pada judul, jangan terpenjara pada judulnya, ditulis saja. Nah, tulis misalnya kemarin banyak yang topiknya tentang cinta, ya ditulis saja. Nanti muncul nanti pembedanya. Ini cinta apa? Nah, cinta yang terbelenggu, cinta yang tertunda dan sebagainya. Nanti jangan terpaku pada judulnya, nanti muncul sendiri yang menonjol. Kemudian jangan membaca berulang-ulang. Tulis, diketik, dibaca lagi. Bener nggak? Mati nanti ide kita, tidak akan jalan. Diselesaikan dulu semua. Nah, nanti baru nanti kita baca ulang lagi. Kira-kira mana kurang cepat, mana tulisan salah. Kemudian jangan terpaku di buku. Kalau terpaku di buku, itu tidak akan bisa berkembang. Ya sudah, kita ceritakan, kita tulis yang ada pada diri kita. Nah, baru nanti kita baca lagi, kita bisa mereview lagi. Bagaimana biar menarik untuk menulis? Ini saya bagi 4 ya dalam tulisan itu. Ada judul, ada lead ini pembuka. Terus kemudian nanti di dalamnya juga bisa jadi teaser. Kalau teaser itu nanti ungkapannya akan lebih gamblang lagi. Nanti saya skip saja kalau di penjelasannya ada teaser. Tapi ada judul, lead itu pembuka. Kalau misalnya ada kalimat pembuka di awal tulisan itu namanya lead. Biasanya kalau lead itu atau pembukanya itu jangan menggunakan kata-kata atau kalimat yang membosankan. Ya, misalnya sejak zaman dahulu. Nah, kita kan sering seperti itu. Waktu diceritain zaman dahulu kala. Itu kan nah, itu hal-hal yang sudah lazim dan membosankan. Cari yang kalimat-kalimat yang baru. Nah, misalnya saja yang baru itu waktu tidak akan terulang kembali. Saya pernah punya atasan ya. Ya memang saya dulunya dia jurnalis, sekarang juga jurnalis, tapi tidak terikat program jurnalis, memang juga sebagai dia sekarang profesinya terikat pada dosen. Nah, itu kalau menceritakan ada pembunuhan atau karena memang wartawan kriminal ya yang bosannya itu, nah, itu atau ada mayat yang ditemukan, itu lead-nya atau awal tulisannya pasti seperti ini. Mayat itu yang terbujur kaku. Ya, memang dari dulu itu mayat terbujur kaku. Yang mungkin bisa jadi ada yang hal-hal yang lain dari kalimat-kalimat yang lain yang bisa menjelaskan. Nah, misalnya langit pun mendung atas ditemukannya mayat itu. Berarti alam itu juga sedih. Nah, itu bisa menjadi suatu hal-hal yang pembeda. Apa saja yang kita rasakan, kan?
atau masyarakat atau mayat itu ditangisi oleh banyak orang. Itu kan itu menunjukkan bahwa mayat itu adalah orang yang baik. Nah itu bisa menjadi satu hal yang benar. Oke, ada body itu badan tulisan, kemudian penutup. Judul itu bagaimana ya? Judul itu yang unik. Gitu. Kalau ada judul yang unik atau yang nyeleneh ya, ini akan hal itu menarik untuk pembaca. Jadi ada daya pikat pembaca kalau kita membaca judul-judul yang unik. Ya. Ini contoh yang saya berikan itu di sini Mbak-mbak atau Mas-mas yang ada yang berasal dari Batak nggak? Atau dari Sumatera Utara? Ayo silahkan dibuka mikrofonnya. Ada nggak yang dari Sumatera Utara? Dari Nggak ada, Batak? Pak. Oh, nggak ada ya. Nah, Orang Sumatera kaya-kaya, Pak. Nggak ada yang jadi PMI. oh banyak. Orang Sumatera Masya Allah. orang Sumatera Utara itu yang ada yang di pegunungan itu juga tidak kaya-kaya. Yang ada yang di pegunungan juga tidak kaya-kaya. Jadi tidak seperti itu. Bisa jadi dia di daerah yang lain, mungkin juga tidak ke Taiwan, tapi perginya ke terminal, jadi seperti itu ya. Oh, iya. Nah, itu jadi jangan dianggap semuanya kaya sih. Jadi kalau mungkin kita perginya ke Taiwan untuk mencari rezeki, kalau di Sumatera Utara dia perginya ke terminal. Gitu. Nah itu ya. Jadi kalau Sumatera Utara itu kan kalau memanggil paman itu kan tulang ya. Nah, ini ada judul yang misalnya yang menarik ya. Kalau memanggil paman itu tulang. Ya, tulang itu adalah paman laki-laki dari ibu. Nah, tulang itu paman laki-laki dari ibu, kalau bisa panggil itu tulang. Gitu. Kalau dari ayah itu manggilnya udah. Gitu. Nah, jadi tulisannya itu bisa jadi menarik seperti ini misalnya. Biasanya kan anjing itu menggigit tulang kan begitu kan. Nah, anjing itu menggigit tulang. Nah, kalau berita itu berada di Sumatera Utara, tulang itu digigit anjing, maka bisa jadi nanti anjing itu menggigit tulang itu tulang itu memukul anjing kan. Atau tulang digigit atau menggigit anjing. Nah, itu mungkin judul-judul yang bisa jadi yang hal yang menarik, yang lain dan sebagainya, ya, itu bisa yang menggelitik kan, gitu. Apa yang bisa menggelitik kan, gitu. Sekarang itu kalau judul-judul yang ada di berita-berita online juga menggelitik kan, ada yang bisa untuk memancing kan, gitu. Yang sekarang itu misalnya contoh itu ini yang membuat apa si Ayu Ting Ting lagi bertanya kepada siapa gitu, ini yang membuat dia marah gitu. Nah itu padahal nanti isinya juga tidak seberapa seperti itu hal-hal yang mengganggu. Tapi yang saya sarankan jangan membuat judul itu yang nantinya tidak sesuai dengan isi. Dan itu banyak yang sekarang itu berita-berita itu muncul seperti itu. Inilah 10 tips supaya bisa tahan puasa Ramadan. Nah, ternyata hanya sampai 7 atau 6, 3-nya mana. Nah, ini yang perlu dihindarkan. Yang penting bisa unik, nyeleneh, mengerti dan sebagainya. Yang menarik apa? Yang berikutnya adalah, nah ini teaser. Kalau teaser saya itu aja ya, saya lewatkan dulu ya, karena juga ini aja sebagai gambaran itu. Teaser itu sebagai tulisan promosi sebuah buku. Kalau di film itu ada trailer, di film juga ada teaser. Tapi bedanya tuh teaser itu menampilkan hal yang menarik, tidak menceritakan atau menggambarkan plot alur ceritanya. Tapi kalau trailer itu dia cuplikan tapi menggambarkan plot alur ceritanya. Itu ya gambarannya, nanti saya tidak akan bicara lebih dalam lagi. Yang penting saya ini supaya sebagai pengetahuan.
Yang berikutnya adalah body atau batang tubuh atau isi tulisan. Ya, isi tulisan yang pertama bertuturlah dengan runtut. Nah, saya menggunakan kata-kata bertuturlah, bukan menulislah. Ya. Jadi bertuturlah karena biasanya apa yang ada di pikiran kita, kemudian itu apa yang kita omongkan itu kita tulis. Pengalaman saya untuk menulis beberapa tulisan, terutama dari narasumber, ya, itu kalau narasumbernya itu baik, maka tulisan kita akan menjadi baik. Kalau narasumber itu enak, bicaranya itu runtut, bertuturnya enak, tidak terlalu cepat dan sebagainya. Nah, kita menulisnya akan lebih enak. Nah, makanya itu juga harus runtut. Nah, runtut bagaimana ya? Topik-topiknya atau alurnya itu ya runtut. Nah, kalau kita cerita tentang tadi contohnya adalah cerita tentang masakan, ya harus runtut. Dari mana kita mulainya? Ya. Kalau misalnya masak nasi goreng saja, ya kan juga harus runtut. Yang kita kupas dulu, bawang merah, bawang putih kita siapkan dulu kan begitu. Bukan langsung kita goreng nasinya, itu kan tidak runtut. Ya runtut gitu. Dari awal, tengah-tengah sampai terakhir itu. Gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami untuk halayak. Nggak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tentunya tinggi. Misalnya kalau saya menyebutkan tentang fenomena alam, kelihatannya keren. Tapi kalau dibaca sama semua orang bingung, fenomena itu apa ya? Apa ya fenomena itu? Kalau misalnya kata fenomena alam itu muncul di tulisan, kemudian saya ganti. Ya. Misalnya saja, langsung kepada definisi yang lebih jelas. Ya. Langit lagi mendung, ya. Hujan mulai, awan mulai mengguyur, ya kan? Kemudian angin bertiup dengan kencang, air mulai turun dan menjadi lebih deras. Nah, itu kan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca daripada fenomena alam yang begitu menggemparkan atau begitu menggalaukan. Nah, itu tidak jelas. Ya gunakan sederhana saja. Secara sederhana seperti ini. Kalau menulis itu ya hindari kata sifat ya. Maksudnya hindari kata sifat seperti ini penjelasannya. Banyak yang menyampaikan misalnya alam itu indah. Pada saat kita di pegunungan alam itu indah. Nah, indah itu bagaimana? Ya digambarkan saja ya bahwa banyak sekali pohon-pohon yang rindang. Warnanya hijau, di pinggir jalan banyak sawah ya, yang lagi kemuning. Itu kan menunjukkan keindahan alam. Sama halnya definisi tentang laki-laki itu ganteng atau cakep. Cakep itu bagaimana? Ya didefinisikan saja, didapatkan, dijelaskan. Hidungnya mancung, matanya bulat, bak kelereng. Nah, itu hanya kan bisa menggambarkan. Hanya terus kemudian pembaca itu bisa membayangkan bagaimana. Ya. Terus cabangnya apa, kemudian bercambang atau rambutnya ikal dan sebagainya. Itu juga bisa ditulis secara sederhana. Kemudian ada fakta dan data dari batang tubuh. Ada hal-hal yang lucu. Jadi tidak mesti harus serius terus, bisa jadi disebutkan hal-hal yang lucu. Yang kemudian be yourself, menjadi diri sendiri. Bagaimana biar menarik? Jadi tentu kita bisa gali dan sebagainya. Kemudian yang terpenting di sini adalah tulisan itu bermanfaat. Informatif, meliputi apa? Travel sebagai contoh. Saya yakin insya Allah setelah kita jalani kegiatan ini ya semuanya itu akan banyak ide. Karena apa? Ya travel saja kita cerita tidak pernah habis-habis.
Meskipun dia di tempat yang sama, tentu ada situasi yang berbeda, ada kejadian yang berbeda. Bisa jadi nanti ada wahana baru yang berbeda. Nah, itu dari travelnya saja. Ada lagi tips. Tips ini kalau di media online itu banyak dicari orang. Tips bagaimana berpergian jauh dengan membawa bekal yang minimal. Itu ada tips-tips atau pengalaman-pengalaman yang tentunya tidak semua orang mengalami. Misalnya saja untuk membawa pakaian yang banyak yang ada di dalam koper, bagaimana caranya? Itu kan tips-tips, ya kan? Caranya tidak dilipat tapi digulung. Nah, itu tips-tips yang banyak trik. Kan? Kalau trik-trik, misalnya bagaimana trik membawa barang overload ke pesawat supaya tidak terkena cas, tidak terkena ongkos atau biaya. Itu bisa jadi trik-trik. Kalau trik-trik secara umum ya nitip, cari penumpang yang memang tidak membawa barang yang banyak, kemudian nitip. Nah, itu salah satu contoh trik-trik. How to bagaimana? Nah, itu kan kalau bagaimana itu ya masuk di tips, trik. Bagaimana wajah itu bisa terlihat cerah. Tips trik juga bisa. Teknologi, gadget. Jadi gadget yang dipegang sekarang itu, yang ada di tangan sekarang itu bisa menjadi suatu bahan tulisan. Karena bisa jadi gadget yang Mbak atau Mas pegang saat ini itu tidak semua orang memiliki. Itu bisa jadikan suatu tulisan tersendiri. Ya, bagaimana kualitas suaranya, kualitas gambarnya, bagaimana selfie. Ya, tapi teknologi bisa bagaimana pengalaman pertama menggunakan Zoom, apa bedanya dengan Google Classroom dan sebagainya. Itu menjadi suatu tulisan health, kesehatan. Itu juga bisa bagaimana cara kita bisa menjaga stamina supaya bisa lebih stabil sepanjang hari. Nah, ini banyak hal-hal yang bisa kita tulis, bisa kita sampaikan, tidak terpaku kepada orang lain, yang ada di dalam diri kita, yang ada di sekitar kita itu milik kita. Yang jelas bahwa tulisan bermanfaat itu ya bisa kita bagikan pengalamannya kepada khalayak ramai, kemudian kita tuliskan untuk pembaca, karena kalau diomongkan saja kan terbatas. Ini saja yang acara seperti ini saja itu bisa kita bisa tayangkan lagi di YouTube. Ya, kemarin juga saya share di YouTube. Nah, itu juga bisa menjadi suatu bahan lagi untuk bisa menjadi agar bisa lebih bermanfaat. Ada aktual atau novelty itu kebaruan, hal yang baru itu apa dibandingkan yang sebelumnya. Itu yang poin-poin yang tentunya bisa membuat tulisan itu bermanfaat. Ya. Kalau yang untuk manfaat tentunya kita dalam agama ya, itu juga diajarkan untuk menjadi orang yang bermanfaat, ya kan? Karena Rasulullah juga menyampaikan ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, cara bermanfaat itu ya tidak hanya pada secara sempit itu hanya menolong orang, hanya secara sempit itu hanya bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar kita, bukan hanya seperti itu. Kita menulis, kemudian tulisan itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, nah itu akan menjadi hal yang bermanfaat. Bahkan kalau dibaca oleh ribuan orang, kemudian ribuan itu menjalankan apa yang dituliskan kita itu hal yang baik, pahalanya juga mengalir ke penulis dan tidak terkurangi sedikit pun pahalanya. Nah, itu hal-hal yang menjadi penyemangat bagi kita untuk menulis. Karena tulisan itu juga terus tetap ada. Nah, demikian yang saya sampaikan untuk pemaparannya. Seperti biasa, saya harapkan
ada tanya jawab ya. Kemudian kita bisa lebih sharing atau bisa komunikasi terhadap hal-hal untuk penulisan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya, Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Aris Kurniawan atas pemaparan materinya yang sangat menakjubkan sekali dan juga insya Allah menambah keilmuan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, kita akan memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan insya Allah peraturannya masih sama seperti hari kemarin, yaitu jika ada peserta yang ingin mempertanyakan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Aris gitu ya, ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan menyebutkan nama terlebih dahulu, lalu kemudian menyebutkan nama kotaknya, asal daerahnya ya. Silahkan untuk para peserta yang ingin mempertanyakan hal kepada Bapak Aris Kurniawan, kami persilahkan. Ya. Tunjuk tangan atau chatting juga boleh. Iya, boleh ya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, nanti kami yang akan bertanya kepada para teman-teman semua ya. Ya, silahkan dibuka kameranya ya, biar kita lebih dekat dan mengenal satu sama lain. Barangkali ada di belahan dunia sebelah mana? Alhamdulillah, Masya Allah. Cantik-cantik semuanya ya yang ada di kelas pelatihan malam hari ini. Silahkan. Silakan bertanya, ada di chat, Pak. Sekedar informasi Bapak dan para hadirin semua, alhamdulillah dari kemarin sudah ada beberapa peserta yang sudah mengirimkan naskahnya melalui kami, dan insya Allah setelah sesi pelatihan selesai, yaitu selama 3 hari sampai besok malam, akan kita lihat satu persatu ya, akan kita cek satu persatu. Kuliah ada Lova tuh nanya, Riva Lova. Riva Lova. Ya baik, saya lihat terlebih dahulu. Itu pertanyaannya, dia izin bertanya. Oh, izin bertanya, mana sih? Oh iya, di sini Mbak Privalova, tulisannya kecil ya. Saya ada apa ini? Ya silahkan Mbak Privalova ingin bertanya. Dan Mbak Nisa Ulstiani juga tuh Bu Lia. Ya, Mbak Nisa Ulstiani terlebih dahulu ya. Beliau meminta tipsnya agar tulisan kita bisa mempunyai rasa, bisa mempunyai emosi. Seperti itu Bapak, mohon jawabannya Bapak. Baik, terima kasih ya. Jadi yang biasanya dalam ya, semua orang itu akan memiliki gaya tulisan yang berbeda satu sama lain. Jadi tidak akan sama tulisan antara orang satu dengan orang lain terhadap gaya tulisannya, kemudian gaya itu tergantung pada diri kita biasanya dalam tutur kita dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan rasa, tentunya kan rasa itu tentunya begini saja, kita gambarkan dalam bentuk kalimat itu yang seperti saya jelaskan, dijabarkan saja definisinya, kita gambarkan saja. Jadi misalnya saja kalau saya membuat tulisan tentang yang sekarang ini, yang Zoom meeting ini, bagaimana bisa membuat rasa,
itu bisa jadi kita gambarkan bagaimana pada saat awal permulaan kita mau mengikuti kegiatan ini, persiapan yang mau dilakukan, tentunya kita harus menyiapkan waktu, kemudian menyiapkan bahan dan sebagainya. Itu kita jelaskan. Jadi jangan terjebak pada pertanyaan ini tulisan ini ada rasanya enggak? Jangan terjebak seperti itu kan gitu. Jadi artinya terjebaknya saja pada ya kita tulis saja, kemudian kita sampaikan. Nah, nantinya kalau perlu nanti ada penambahan yang lain, nah itu nanti bisa dilakukan oleh editor, bisa dilakukan kalau kita ada oleh redaktur dan sebagainya. Jadi tugas kita itu awal itu menyampaikan secara rinci gitu, sehingga nanti ada rasa. Yang saya contohkan misalnya tadi tentang itu adalah ada wanita cantik. Nah, cantik itu kalau kita tulis itu kan tidak ada rasa. Tapi kalau kita tulis bahwa wanita itu terurai, berambut panjang, hitam, kemudian hidungnya mancung, kulitnya kuning langsat, nah itu kan akan lebih terasa dibandingkan dengan hanya cantik. Oh, alam itu indah. Kalau alam itu indah, itu tidak rasanya tidak berat, maksudnya tidak sampai pembaca itu tidak sampai berat untuk merasakan. Tapi kalau kita sampaikan ya, hamparannya hijau oleh rerumputan, ya, kemudian pohonnya rindang, kemudian pegunungan yang tinggi menjulang. Nah, itu tentu akan membawa rasa. Pembaca itu akan membayangkan bagaimana. Jadi antara pembaca satu dengan pembaca yang lain itu akan berbeda membayangkan gunung yang menjulang itu bagaimana. Nah, karena bayangan itu menurut pemikiran atau pandangan masing-masing pembaca, itu jadi akan menimbulkan rasa. Sehingga jangan heran kalau sudah membaca novel, kemudian novel itu difilmkan, terus kemudian kita melihat filmnya, itu seolah-olah wah ini tidak seperti di novel. Ya karena memang berbeda. Karena film itu digambarkan sesuai dengan gambaran sutradaranya. Sementara kita menggambarkan sesuai dengan kita sendiri bacaan. Nah, itu Bu Lia yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa puas terhadap jawabannya. Kalau tidak puas ya bisa tanya lagi. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa membantu ya Mbak Nisatul Setiani. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Privalova asal Lampung. Beliau menyatakan, saya sudah mulai mengumpulkan semua ide, tetapi saya kesulitan membuat kata awalnya, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kata awal ya langsung ditulis saja sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, tidak terpaku kepada kata-kata ataupun bacaan ataupun buku-buku orang lain. Jadi pada prinsipnya yang penting ditulis dulu. Ya. Saya tidak kepingin idenya apa sih, gitu. Supaya nanti bisa saya berikan contohnya. Apa misalnya awalnya kesulitannya. Tadi Mbak siapa? Mbak Privalova. Idenya apa? Idenya apa Mbak? Boleh diberitahu? Supaya bisa memberikan contoh. Kira-kira apa yang bisa saya bantukan? Silahkan ketikkan di chat box Mbak. Atau kalau memungkinkan ngomong langsung juga nggak apa-apa. Kita bisa ngobrol atau komunikasi. Mungkin saat ini beliau masih bekerja Bapak, jadi tentang kehidupan pribadi. Ya, tentang kehidupan pribadi. Ya. Ya, bisa membuat kalimat-kalimat yang lazim ya, misalnya katakanlah
kehidupan pribadi misalnya berat misalnya, mengalami beban yang berat misalnya, aku harus kuat bagaikan karang yang diterjang ombak, karena karang itu menggambarkan sesuatu yang kuat meskipun diterjang ombak sampai kekuatan apapun dia masih tetap bisa bertahan. Nah itu mungkin awal, nanti sebenarnya runtut apa yang mau diceritakan, ya bagaimana. Yang penting ditulis dulu. Jadi tidak memikirkan dulu, ya sudah ditulis apa aja dulu. Ya. Artinya ya kita sampaikan, kita tulis, nah ini baru nanti akan lancar sendiri. Insya Allah seperti itu. Sama halnya kita pertama kali mau masak lah, saya contohkan seperti itu lah. Kan tidak pernah terpikirkan masak itu mau enak kan tidak enak, yang penting kan dimasak dulu kan. Seberapa banyak minyaknya untuk menulis kan tidak pernah berpikir kan begitu. Yang penting ditulis dulu. Nah itu salah satu contoh. Yang penting ditulis dulu, nanti baru bisa dibaca lagi. Nah, itu kuliah mudah-mudahan bisa bantu. Ya baik Bapak, terima kasih. Semoga membantu ya Mbak Privalova. Ya ini jadi selanjutnya, iya betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, katanya namanya Jasmine, peserta kursus Tata Boga level 3. Saya ingin bertanya kepada Pak Aris. Pertanyaan saya adalah, saya lebih menyukai dunia kuliner dan saya suka menulis resep dari menu-menu yang saya masak. Dan saya tertarik untuk punya blog kuliner sendiri. Pertanyaannya, bagaimana bisa menjadi blogger yang keren dari segi penulisan, tata bahasa, dan penampilan blog kita itu? Seperti itu Bapak kurang lebihnya. Sehingga mungkin lebih menarik ya. Mohon penjelasannya Bapak. Iya. Saya juga di rumah itu masak ya. Juga di rumah masak, kemudian juga saya membuka beberapa artikel tentang masak, alamat website tentang masak. Dari pengalaman itu ada beberapa masakan atau resep, kemudian saya cocok, ada satu alamat yang cocok untuk masakan. Mengapa saya cocok? Karena dia menyampaikannya itu secara sederhana. Jadi secara sederhana itu dalam masakan itu tidak terlalu banyak penjelasan. Jadi dia yang pertama itu misalnya masakan itu bumbu-bumbunya dulu apa saja. Nah, usahakan bumbu-bumbunya itu yang sederhana, mudah diperoleh, dan tidak mengurangi rasa. Kan banyak juga bumbu-bumbu itu yang artinya yang banyak, kemudian sulit diperoleh, kemudian rasanya juga hampir sama juga. Nah, itu salah satu tips ya untuk kuliner ya menurut pengalaman atau pengamatan saya ya. Kemudian penjelasan berikutnya untuk caranya itu ya juga tidak terlalu panjang-panjang ya. Misalnya yang tidak perlu dijelaskan itu kita tulis, misalnya seperti ini, cucilah terlebih dahulu dagingnya sebelum dimasak, atau cucilah terlebih dahulu sayur daging sebelum dimasak. Itu hal yang umum, semua ibu-ibu itu tahu kalau sebelum masak itu pasti dicuci kan begitu, atau ini perlu dicuci atau tidak kan begitu. Nah itu salah satu contohnya atau triknya. Nah soal resepnya, ya apa yang kita sukai, apa yang kita suka ditulis saja. Nah, karena saya yakin ada juga yang pasti insya Allah ada pembacanya untuk kalau soal masak. Nah itu Bu Lia. Terima kasih Bapak, semoga membantu ya Mbak Jasmine. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Mulyani. Buku tentang apa yang paling digemari publik Bapak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi kalau tulisan begini, itu bedanya ya antara seperti begini. Tulisan itu kalau misalnya kita contohkan dengan masakan, itu jangan terpikirkan menu apa yang paling digemari oleh masyarakat. Karena semua masyarakat itu suka terhadap menu semua masakan dan punya pasar masing-masing. Jadi tidak ada secara spesifik tulisan apa yang paling digemari. Nah, kalau tulisan tentang politik ya ada juga pasar yang tentang politik sendiri. Tulisan tentang ekonomi atau bisnis
atau kewirausahaan juga ada pasarnya sendiri juga. Jadi yang penting itu tulislah apa yang kita mampu, apa yang kita sukai. Jangan terjebak pada apa yang kita gemari. Itu yang penting di sana. Jadi seperti masakan itu bukan soal resepnya, tapi bagaimana cara kita menyajikan, melayani, pelayanannya, kemudian penampilannya. Nah itu kuliah benar bisa membantu. Jadi tidak terpaku ya, mesti harus bidang politik, mesti harus bidang kuliner atau bidang pariwisata atau travel dan sebagainya. Jadi tidak harus terpaku. Nah, itu kuliah. Jadi iya baik Bapak, terima kasih. Mungkin itu mengikuti sesuai dengan ide yang muncul pada saat itu ya Bapak ya. Iya. Jadi buku judulnya ataupun isinya itu bisa menyesuaikan dengan ide-ide yang keluar di kepala kita gitu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu, dituangkan langsung dalam sebuah tulisan gitu. Iya, seperti itu ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih Mbak Mulyani atas pertanyaannya. Di sini masih ada Bapak, ada pertanyaan dari Mbak Teni Islamia. Assalamualaikum, saya Tania Islamiati dari Taipei. Bagaimana cara menyusun judul sesuai dengan cerita dengan baik? Terima kasih. Mohon jawabannya Bapak. Baik, terima kasih. Jadi judul itu adalah menggambarkan isi. Jadi isinya yang paling banyak diceritakan itu apa? Jadi yang penting itu adalah bikin dulu tulisannya, kemudian nanti kita baca, kira-kira yang kita tulis itu tentang apa, itu bisa menjadi judul. Tapi biasanya judul yang baik di tulisan itu ada di awal-awal tulisan, jadi menggambarkan awal tulisan. Jadi ada rumus piramida terbalik dalam tulisan. Jadi piramida terbalik itu hal-hal yang penting itu yang utama, itu yang ada di awal itu. Itu adalah rumus tulisan di tulisan untuk sebuah tulisan. Nah, jadi artinya judul itu kalau bisa bukan langsung bagian akhir, tapi yang di awal itu apa yang disampaikan. Jadi misalnya kita bikin judul tentang situasi Ramadan misalnya, Ramadan di Taipei misalnya, gitu situasinya. Nah tentunya yang ada gambarannya itu apa dulu yang membedakan atau yang utama di sana. Nah, misalnya takjilnya di sana itu yang utama apa? Nah bisa jadi takjil apa yang utama? Kuliah bisa beri informasi ke saya apa misalnya yang menjadi yang utama yang di sana kalau Ramadan. Mungkin kita bisa tanya ke teman-teman yang hadir ya Pak ya, karena di sini sepertinya walaupun di Taiwan kita tetap nuansanya Indonesia. Iya, apa yang utama? Yang silahkan teman-teman boleh bersuara mengeluarkan itu. Boleh cerita. Ya, boleh bercerita ya. Silahkan. Bagaimana situasinya Ramadan di sana di Taiwan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumini dari Kediri, Jawa Timur. Sekarang saya berada di New Taipei City. Ya, Ramadan di sini karena saya menjaga pasien yang kritis, jadi ya agak sulit, nggak bisa dibayangkan gitu. Kalau malam itu harus begadang gitu sampai malam, kadang sampai pagi gitu. Karena harus sedekah, harus semua ngurusin dia kalau malam nggak tidur gitu. Jadi Ramadan di sini ya agak beda jauh dari di Indonesia dengan di Indonesia gitu. Kalau boleh saya tahu ya, Mbak Jumini, kritisnya itu bagaimana? Kritisnya sebab dia punya tumor otak. Jadi sekarang dokter itu sudah angkat tangan, tinggal ya istilahnya tinggal mungkin terkendala. Gimana ya menunggu waktu. Iya. Ya, Jumini. Gitu. Ya, mungkin dengar nggak? Teman-teman yang lain dulu
barangkali gitu, apa sih menu yang biasa, maksudnya nuansa yang ada di Taiwan ini ketika menjalankan ibadah puasa gitu? Apakah Tadi dengar barangkali itu Bu Lia. cuacanya lebih panas gitu, jadi tenggorokannya terasa lebih pahit dibandingkan ketika di Indonesia barangkali, karena kan kerjanya itu ya berat gitu. Ya silahkan, ayo Mbak Elia, gimana nuansa Ramadan di Taiwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Diaktifkan terlebih dahulu itunya, mikrofonnya. Sudah kedengar. Udah kedengar. Udah terdengar. Oh, ini apakah saya yang tidak terdengar di sini? Iya. Sudah terdengar. Lanjut Mbak Elia, nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau saya di sini soalnya kerja di panti ya, jadi banyak teman-temannya anak-anak dari Indonesia juga. Jadi kayak banyak juga teman-teman waktu buka puasa, waktu sahur bareng-bareng gitu. Paling ya gitu kalau kerja siang, karena yang diurus banyak, rasanya itu hausnya itu. Masya Allah, tabarakallah ya, semoga tenggorokannya kadang kering banget. Iya ya Allah, semoga Allah mencatatkan pahala kesabarannya. Kalau siang itu 2 orang mandiin 16 anak. Masya Allah. Jadi pas jam 1:30 itu kan mulai mandiin tuh. Aduh, lagi kering-keringnya tenggorokan. Oh iya. Yang dimandiin anak banyak banget lagi. Paling kerasanya kalau pas siang itu. Tapi kalau waktu buka, waktu sahur gitu, alhamdulillah. Soalnya bareng-bareng banyak temennya, jadi kayak terasa di Indonesia gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata banyak sekali ya teman-teman di luar sana yang tetap melaksanakan pekerjaan kewajiban gitu ya, namun tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa ya. Insya Allah semoga Allah menghadiahkan pahala yang berlipat-lipat ya atas kesabaran gitu ya menjalankan ibadah puasa. Mbak Jumi ini bisa diulang tuh. Tadi Pak Aris bisa dengar kok. Bu Lia. Pak Aris bisa dengar ya. Baik Mbak Jumi ini silahkan. Mbak Jumi ini apakah terdengar suara saya? Nggak ada suaranya. Tidak ada suaranya ya. Barangkali yang lain tuh. Silahkan. Ayo silahkan teman-teman yang lainnya. Ya, dari yang disampaikan Mbak Jumi ini sama Mbak Elia tadi, ada Mbak Teni. Wah, silakan. Mbak Teni, diaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya. Ya, silahkan. Halo, aku Teni dari Taipei. Menurut aku sih puasa di Taiwan tuh gimana ya? Kayaknya ya beda jauh sama di Indonesia. Sedangkan di Indonesia tuh bisa kumpul keluarga, apapun kita bisa beli ya sendiri. Sedangkan rumah saya tuh pegunungan. Kita sulit tuh pengen beli makanan kayak semacam jaburan gitu loh. Susah. Ingin beli makanan yang buat menu-menu buka puasa tuh kayaknya sangat sulit gitu. Kita cuma bisa nangis gitu. Ya kalau kita libur 1 bulan sekali, kita beli barangnya itu dan manfaatinnya itu. Gitu. Insya Allah ya. Iya. Terima kasih Mbak Teni Islamiati, juga ternyata mungkin teman-teman yang lain gitu ya yang ada di Taiwan gitu, pekerja migran Indonesia, semuanya warga negara Indonesia yang ada di Taiwan mungkin merasakan hal yang sama namun dengan nuansa yang berbeda-beda gitu. Ada yang itu ya kesulitan untuk membeli makanan-makanan yang mungkin terbiasa kita makan di Indonesia, jadi untuk mengobati rasa kangennya jadi harus beli jauh-jauh hari ya. Silahkan untuk Mbak Jumini, apakah sudah bisa? Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, ya silahkan Mbak Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya dulu waktu kerja di Taiwan karena pedesaan juga itu dan nggak ada orang Indonesia di sekitar, maksudnya PMI itu jauh. Jadi kalau mau sahur itu kadang sering nggak sahur
kan beda jauh karena di sana tuh jam 2, jam setengah 3, setengah 4 itu udah imsak, sedangkan di Indonesia kan jam setengah 5, jam 4 baru imsak. Jadi gimana ya, kayak wah gitu. Terus itu puasanya lebih panjang gitu, terus suasananya juga panas. Terima kasih, begitu saja. Ya, terima kasih Mbak Supriyati ya. Ini sebenarnya nama aslinya Mbak Supriyati ya? Oh, iya, iya Bu ya. Menyesuaikan sama Facebook ini. Oh iya, baik. Terima kasih atas sharingnya. Silahkan teman-teman yang lainnya. Mbak Ika, silahkan Mbak Ika, Sulaika. Jadi yang disampaikan tadi oleh Mbak Jumini, Mbak Teni, Mbak Elia, Mbak Supriyati, itu bisa menjadi suatu bahan tulisan yang memang tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Misalnya saja tadi Mbak Jumini cerita bagaimana puasa sambil merawat seseorang yang kritis. Kan bisa secara detail menceritakannya, bagaimana menghadapinya, perawatannya itu bagaimana. Karena kanker otak kan ini kan ada perawatannya yang khusus dan sebagainya, yang tidak semua orang itu mengalami. Bagaimana ngasih makannya, apakah perlu disuting dan sebagainya, kemudian apalagi yang perlu dikontrol untuk obatnya berapa dan sebagainya. Kemudian pada saat momen-momen pada suatu saat berbuka misalnya, tapi harus merawat yang sakit terlebih dahulu sehingga berbukanya agak terlambat. Nah, itu momen-momen yang bisa diceritakan tadi. Harus yang kuncinya itu ya harus kita jelaskan itu detail gitu, atau terperinci sehingga kalau tulisan itu seperti ini prinsipnya. Jadi tulisan seperti tulisan itu yang kita tulis itu ya itu diusahakan orang tidak bertanya lagi terhadap yang kita tulis. Itu beratnya tulisan dibandingkan dengan omongan. Kalau omongan orang bisa bertanya lagi, itu bagaimana ya? Tapi kalau tulisan kan nggak bisa bertanya kepada penulisnya. Ini bagaimana? Nah, jadi artinya yang di awal dulu yang perlu dibiasakan itu adalah menuliskan yang rinci, sehingga dengan anggapan orang tidak akan bertanya lagi atau tidak muncul pertanyaan lagi. Nah, kalau saya bicara di publik di sini akan lebih mudah daripada misalnya harus menjelaskan secara terperinci tulisan. Kenapa? Kalau nggak jelas kan bisa bertanya lagi. Nah, itu kuncinya seperti itu. Ya. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang, yang tadi seperti Mbak Supriyati, bagaimana sampai tidak sahur karena jauh dan sebagainya, itu kan masih belum terperinci jauhnya itu bagaimana. Suasana di desa itu, di pegunungan di Taipei itu yang ditinggali itu bagaimana, ya? Apakah sama desa yang ada di Indonesia pada umumnya sama seperti di Taipei? Mungkin jarak rumahnya kan dari segi jalannya saja berbeda, meskipun sama-sama desanya kan gitu kan. Kemudian dari segi jaraknya antar rumah saja berbeda kan begitu, sehingga berbeda karena di sana tidak mungkin ada jualan orang-orang menu sahur kan begitu. Nah, itu yang membedakan di situ harus ditulis. Nah, secara rincinya ditulis. Jangan dianggap orang itu tahu kan begitu. Saya ngomong seperti ini aja menebak-nebak kan begitu. Menebak-nebak seperti halnya misalnya pedesaan yang ada di Gunung Kinabalu misalnya yang ada di Malaysia, itu kan berbeda seperti yang ada di Indonesia. Caranya jauh-jauh ya kan. Bisa jadi antara satu muslimnya juga tidak ada, minoritas dan sebagainya, itu kan bisa dijelaskan. Nah, seperti itu Bu Lia. Nah, mudah-mudahan bisa membantu. Baik, Pak, terima kasih untuk tanggapannya atas sharing dari teman-teman semuanya. Di sini Bapak, sebelum kita lanjut ke sharing dari teman-teman yang lain, ada salah satu pertanyaan yang ada di chat box dari Mbak Zafia Tarawati. Beliau adalah siswa BJI kelas 11. Bapak, bagaimana sih gitu rasa
tips untuk menjauhkan rasa malas dari menulis gitu. Tips untuk menjauhkan rasa malas dari menulis, Iya. itu adalah menulis. Sangat simpel tapi maknanya ini luas sekali ya Bapak ya. Bisa lebih dijabarkan Bapak mungkin? Jadi tulislah apa yang ditulis gitu loh. Jadi entah mau di kertas, mau di note dan sebagainya, mungkin ditulis dulu gitu loh. Iya, betul sekali ya Pak. Iya, jadi jangan harus lengkap di depan komputer atau di depan laptop atau harus di gadget yang canggih, tidak. Ya mau di kertas-kertas yang tidak kepakai, di belakangnya dijepret, kemudian ditulis ya juga nggak apa-apa kan begitu. Itu saja, nggak terlalu rumit-rumit. Gitu. Betul Jadi sekali. iya, sama halnya tips bagaimana bisa rasa malas untuk makan. Ya sudah, makan saja gitu. Oh iya, betul sekali ya Bapak. Iya. Jadi ya makan apapun itu. Nantinya kalau sudah terbiasa kan nanti kan terbiasa dia untuk makan. Nah itu. Betul sekali. Itu Iya, aja. jadi menulis saja ya Bapak Menulis untuk saja. menghilangkan rasa malas itu. Rasa malas itu. Ya, mungkin untuk kita semua yang ada di sini ya. Ya, bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan dalam nasihatnya, tulislah apa yang kalian dengar walaupun itu adalah pada tembok gitu ya, pada dinding yang ada di sekitar kita gitu. Jadi Mbak Zafia untuk menghindari rasa malas itu langsung saja tulis gitu apa ide-ide yang muncul, barangkali ditemani dengan apa snacknya gitu ya untuk menumbuhkan semangatnya gitu. Atau gini Bu Kuliah, misalnya kan lagi timbul rasa malas ya tulis saja. Sekarang saya lagi malas menulis. Kenapa kok saya malas ya? Kan tidak apa-apa. Betul. Gitu. Betul sekali ya. Gitu. Jadi, mungkin Bapak kan orang itu setiap orang kan mempunyai karakter, bakat, kesenangan yang berbeda-beda gitu Bapak. Ada tipe orang yang memang menulis itu butuh ketenangan seperti itu Bapak. Itu bagaimana ya Bapak untuk tipsnya gitu agar kita bisa mengetahui oh iya kita tuh bakatnya di sini atau kita tuh idenya muncul pada saat begini atau begitu, seperti itu Pak. Mohon penjelasannya. Itu berasal dari pembiasaan atau kebiasaan. Ada orang yang justru dia dengan musik malah justru bisa menulis. Ada yang butuh ketenangan baru bisa menulis. Jadi artinya begini. Jadi kita kebiasaan atau membiasakan diri kita itu untuk bisa melakukan kegiatan menulis dalam situasi apapun. Jadi jangan kita yang mengkondisikan lingkungan, tapi artinya atau jangan lingkungan itu harus nurut terhadap kemauan kita, tapi kitalah yang harus menyesuaikan terhadap lingkungan yang ada. Nah itu. Nah kalau lingkungan itu harus sesuai dengan kita, ya kita stres, nggak akan bisa melakukan apapun. Gitu. Nah saya yakin mbak-mbak dan mas-mas mbak-mbak yang ada di Taiwan itu juga sudah terbiasa. Artinya apa? Terbiasa terhadap apa yang ada di sana. Tidak harus sesuai dengan saya di kampung saya itu situasinya seperti ini. Kalau harus sama ya nggak betah gitu. Saya yakin seperti itu. Nah, karena masih artinya bisa bertahan, saya yakin mbak-mbak ini tough atau kuat untuk bisa atau bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan itu tadi. Itu Kuliah, semoga bisa membantu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Di sini masih ada pertanyaan Bapak dari Mbak Sawen. Beliau adalah kelas 12 KPC. Bapak Aris, bagaimana sih mencapai suatu klimaks dalam suatu karya tulis? Mohon jawabannya Bapak. Karya tulis itu kalau menurut pengalaman saya itu saya mencapai suatu kepuasan itu apabila dibaca oleh banyak orang. Kemudian bisa jadi kalau di media sosial dikomentari oleh banyak orang.
sehingga bahwa tulisan itu benar-benar menarik. Jadi klimaks tadi itu ya sesuai dengan apa yang kita rasakan menurut persepsi kita. Kalau persepsi kita tulisan itu selesai dan kita puas setelah selesai menyelesaikan tulisan itu sudah selesai. Nah, jadi artinya kalau saya memberikan saran atau tips, jangan berharap terlalu tinggi-tinggi. Yang penting menyelesaikan tulisan dan tidak berharap sesuatu, insya Allah akan mencapai kepuasan. Kalau orang sudah berharap sesuatu dan harapan itu tidak tercapai, maka akan timbul kekecewaan. Maka tipsnya adalah menulislah tanpa adanya suatu syarat atau harapan. Seperti yang kemarin adalah cinta tanpa syarat, untuk itu. Insya Allah nanti bisa diterima dan begitu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Begitu Mbak Sawen, semoga membantu ya. Bapak, mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan saja ya Bapak. Kita akan silakan. Terima kasih atas saya masih tanya, boleh nggak? Ya, silahkan satu lagi ya. Ini monggo disebutkan namanya. Iya. Benar. Namanya saya dari Jakarta, cuma sekarang dari Taiwan. Jadi saya emang udah bertahun. Saya suka menulis. Saya suka putus-putus ya. Saya suka menulis. Saya suka buat cerita. Maaf nih saya lagi demam. Tapi saya suka banget cerita yang ingin sedih-sedih gitu. Tapi kalau udah menulis cerita yang sedih-sedih, nanti timbul lucu gitu. Karena saya suka humoris, saya terlalu cuek juga gitu. Supaya menulis rangkaian karya yang bagus itu gimana? Jadi udah lama bertahun-tahun menulis tapi nggak jadi gitu. Udah ditulis hilang lagi gitu. Itu supaya cara menulis yang rapi itu gimana? Cerita sedih dicampur lucu itu gimana bagusnya Pak? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Dengar. Mohon jawabannya Bapak. Ya. Jadi hidup ini kan bukan selamanya sedih dan tidak juga selamanya lucu atau bahagia. Jadi pasti ada kesedihan, pasti ada kelucuan dan kebahagiaan yang kita alami. Jadi memang cerita yang baik tadi ya tadi ada kesedihan, ada kebahagiaan. Tidak terus melulu atau terus menerus sedih. Kalau terus menerus sedih terus ya orang akan malas untuk membaca. Ini kapan ketemu bahagianya? Nah, kemudian kok terus menerus bahagia terus kapan orang ini akan sedihnya atau susahnya? Nah, sehingga dalam untuk menulis ya dituliskan saja nggak apa-apa. Artinya dalam kesedihan itu nantinya juga ada himanya, kemudian muncul kelucuan atau kebahagiaan. Karena memang juga di Al-Quran ya kan juga setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang kita pegang. Ya sebenarnya begini, ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan ya, bahwa inspirasi tulisan itu alur yang paling bagus itu adalah cerita yang ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu potretnya itu sangat lengkap. Karena memang di situ juga ada kesedihan, di situ ada juga kebahagiaan, di situ juga ada perjuangan dan sebagainya. Apalagi dalam kisah nabi-nabi itu kan juga ada rasa kesedihan, bagaimana Nabi Ayub itu sakit, yang tentunya sakitnya itu durasinya juga panjang sampai ditinggal keluarganya. Itu rasa kesedihan.
kemudian juga ada rasa kebahagiaan, ada rasa kesenangan. Bagaimana cerita Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan sebagainya, seorang raja. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu seorang raja yang raja tidak ada tandingannya sampai pada ayat pertama. Itu juga ada rasa kemegahan, ada kebahagiaan, dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana kita cerita tentang Nabi Yusuf, ya. Juga ada kesedihannya juga. Jadi bagaimana dibuang di sumur, kemudian juga ada rasa kebahagiaan bagaimana Yusuf bertemu dengan ayah. Jadi ada rasa sedih dan ada rasa bahagia. Nah, itu semuanya lengkap. Jadi kalau ditanya bagaimana tipsnya, triknya, ya semua sudah ada contohnya juga. Karena juga di bulan Ramadan juga bulan Al-Quran, ya saya mencontohkan apa yang ada di Al-Quran itu sudah lengkap semua. Nah itu yang mudah-mudahan sudah bisa membantu. Iya baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga membantu ya Mbak ya. Jadi tipsnya itu yang tadi Bapak jelaskan, yaitu yang paling indah adalah dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Kita berarti harus sering-sering membaca ya, mungkin dari berbagai sumber ya Bapak ya, untuk menghadirkan kesesuaian, untuk menyatukan antara cerita yang menyedihkan dan cerita yang mungkin mengandung kejenakaan, seperti itu. Sini masih ada pertanyaan lagi Bapak dari Mbak Kartini. Beliau adalah siswi kelas 12 KPC dari Magetan, Jawa Timur. Bapak Aris, bagaimana ya cara menulis materi yang bermanfaat mungkin untuk karya tulisnya Bapak? Monggo jawabannya. Ya, baik. Jadi sebenarnya dalam menulis itu kita tidak terpaku, tidak terjebak. Tulisan ini nanti saya dibaca orang, ya sudah ditulis saja. Ditulis saja tentang materi-materi yang kita sukai, materi-materi yang kita kuasai, itu yang ditulis. Nah, jadinya nanti kita bisa setelah gini, jadi nanti kita bisa membandingkan mana orang yang suka terhadap bidang tulisan kita. Itu misalnya kita pasang di plot itu di medsos misalnya. Nah, kita pasang aja beberapa tulisan, beberapa jenis tulisan. Nah, nanti kalau ada yang banyak komentar, ada yang banyak like, berarti orang-orang itu suka pada model tulisan seperti ini. Nah, itu saja salah satu tipsnya atau triknya. Nah, itu. Kalau belum nulis sama sekali ataupun hanya satu kali menulis, kita kan nggak tahu tulis orang itu sukanya itu yang model bagaimana, kan begitu. Nah, kita jadi tahu itu kalau kita sudah banyak tulisan kita, jadi kita bisa, oh iya, tulisan orang tuh yang suka itu. Nah itu kuliah, mudah-mudahan bisa bantu. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi teruslah menulis Mbak Kartini. Terima kasih Bapak Aris. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oh iya Bapak, di sini juga masih ada. Mohon ya Bapak, mohon kesediaan atas waktunya. Jadi ini juga kebetulan waktunya sudah larut ya, tapi di sini teman-teman masih semangat semuanya, alhamdulillah ya, walaupun sudah larut gitu. Di sini ada dari Mbak Nisaul Setiani, biar tidak terdistraksi saat menulis gitu, seperti waktu menulis endingnya sudah terbayangkan, lalu pas di tengah-tengah ceritanya bercabang-cabang, lalu semuanya setelah itu jadi ambigu. Bagaimana cara mengatasi itu Bapak, keambiguan dalam menulis? Jadi gini, nah itu jadi gini, dalam tulisan itu juga harus kita punya plot ya, tidak langsung asal menulis ya. Kalau menulis di sebuah cerpen atau novel, kita buat dulu plotnya. Jadi ada plot tulisan atau ceritanya itu nantinya arahnya kemana, awalnya mana, nanti isinya bagaimana, itu kita buat plotnya dulu. Nah, kita buat rancangannya dulu, rencananya. Jadi kita tidak harus langsung menulis, kemudian nantinya saya kepinginnya nanti ceritanya ke sini, nanti di tengah-tengah nanti seperti ini. Nanti yang bagus enaknya nanti yang pemeran utamanya nanti seperti ini. Nah, itu nanti akan jadi ambigu. Tapi kalau kita sudah bikin plotnya dulu, nah, maka kita akan menulis
sesuai dengan perencanaan plot yang kita tulis, sehingga nanti tidak muncul ambigu. Jadi macam seperti kita membuat perencanaan mau perjalanan ya dari kota A ke kota B. Nah kalau kita nggak buat perencanaan, nah kita akan ambigu. Setelah naik bis kita turun naik ojek, dari naik ojek kita turun naik becak seperti itu. Tapi kalau kita buat perencanaan dari terminal A ke terminal B, kemudian dari terminal B naik angkot, dari angkot kita naik ojek, nah itu kan ada perencanaan. Nah kalau tidak ada perencanaan nanti kita bingung ya, itu menarik ya. Nah kita naik itu lagi, itu akan kita rancu, capek sendiri kalau perjalanan. Itu Bu yang mudah-mudahan bisa bantu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin kalau boleh ditambahkan, dalam karya menulis kita juga harus mengenal yang namanya 5W 1H mungkin ya Bapak, yang harus diterapkan agar kita tidak kehilangan ide atau merasa ambigu di tengah-tengah penyusunan naskahnya, karya tulisnya. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Insya Allah 5W 1H, nanti kalau Pak Bambang juga kenal lagi, insya Allah kita bisa pada topik yang khusus lagi, 5W 1H. Dengan catatan, saya juga bisa melihat beberapa tulisan yang sudah dikumpulkan, kan begitu. Jadi betul. bisa bedah kasusnya gitu. Betul, dengan catatan yang lain juga Bapak, jadi para peserta itu harus hadir semua sampai sesinya selesai ya Bapak ya. Tidak boleh di awal ataupun di tengah-tengah, atau istilah zaman sekarangnya di PHP-in gitu, jangan ya. Karena kalau 5W 1H-nya nanti tengah-tengah, ini jadi 3W jadi ya, bukan 5W lagi. Iya, betul sekali ya. Jadi maknanya berkurangnya. Jadi harapan kami teman-teman juga tetap setia sampai akhir ya pada sesi pelatihan ini. Sebelum kita memasuki pada sesi terakhir, Bapak mohon kesediaannya untuk teman-teman semua yang telah hadir untuk membuka kameranya. Jika memungkinkan, kita akan melakukan sesi foto bersama ya, untuk mengabadikan momen pada sesi kedua hari ini. Ya, silahkan boleh diaktifkan sebentar kameranya. Oh, ada yang baru bangun sepertinya, Mbak Hima ya. Oh tidak, iya baik. Silahkan. Ya. Ya, dalam saya kasih aba-aba ya. Silahkan, apakah masih ada teman-teman? Iya. Alhamdulillah sudah ada Mbak Dewi Rati, sudah dibuka kameranya. Ya. Semuanya, Masya Allah, Tabarakallah, Mbak Waliati, Mbak Evi Wijayanti. Maaf, ya. Ya, tidak mengapa. Jadi kami informasikan kembali bagi teman-teman yang berhalangan untuk membuka kamera atau sedang bekerja, tidak mengapa ya. Ini bagi yang bisa membuka kamera ya. Baik, dalam hitungan ketiga kita berikan senyuman terbaik kita ya untuk kita semua yang ada di sini, karena senyuman adalah ibadah dan juga melahirkan pahala untuk kita semua ya. Baik, dalam hitungan ketiga senyum ya, sonisnya oke. 1, 2, 3 senyum, cheese, seperti itu. Senyum. Oke, terima kasih. Slide selanjutnya ya, masih slide selanjutnya. Di slide kedua ini belum dibuka ya kameranya, mungkin berhalangan. Baiklah. Yang ada di slide. Mohon maaf Bu, itu kameranya di mana? Saya nggak bisa buka. Oh iya, baiklah, kameranya di sisi paling kiri bawah. Yang di start video itu kah? Iya, betul sekali. Start video, betul. Baik. Ya, silakan. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui di mana letaknya untuk mengaktifkan kamera, letaknya itu mau di laptop ataupun di handphone, yaitu di sisi sebelah kiri ya, pojok kiri. Paling bawah ya. Oke, sudah? Oke, ini yang slide yang kedua ya. Masih dengan senyum yang sama ya, dalam instruksi sampai gelibet ya, mohon maaf. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide yang ketiga ya, karena alhamdulillah yang hadir cukup banyak. Di slide yang ketiga, walaupun fotonya aja, tapi alhamdulillah.
Ya, terima kasih atas waktunya. Baiklah, Bapak Bambang Nur Fauzi, barangkali ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh Pak Aris Kurniawan dan juga hostnya Pak Beni ya, Pak Beni. Jadi untuk anak-anak sekalian, rekan-rekan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Jadi besok masih ada satu sesi lagi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi jangan lupa masih hadir satu kali lagi. Dan materi yang hari ini disampaikan itu sangat bagus sekali ya. Jadi insya Allah nanti tolong Bu Lia diminta Facebooknya Pak Beni dan Pak Aris untuk bisa dimasukkan ke dalam grup. Ya, jadi nanti kalian yang memiliki karya tulis, ya baik itu puisi, apapun ya, cerita yang ingin diterbitkan dalam satu buah karya buku, itu didiskusikan saja di grup. Jadi kalian upload di grup itu, di grup Facebook, ya nanti akan dikoreksi bersama. Ya Pak, ini bentuk tulisan saya benar atau salah, nanti akan diperbaiki. Jadi kalau misalkan Pak saya nggak mau diketahui karena ini sifatnya pribadi, misalkan ingin disamarkan namanya, boleh nanti tanya ke Bu Lia itu emailnya mana ya. Baik Bapak. Hasil dari kelas menulis ini bukan selesai sampai di sini, tapi ini justru baru awal permulaan kita ya untuk menghasilkan sebuah karya buku. Jadi bukan berakhir, justru ini baru awal. Insya Allah Pak Aris ya, Pak Beni dari UMG akan terus mendampingi ya. Nanti kalau sudah banyak pertanyaan, dirasakan kurang lagi kelasnya, ya dibuka lagi sesi untuk tanya jawab ataupun memberikan materi-materi tentang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di grup tersebut ya. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah malu, justru grup itu harus dihidupkan ya, harus sebagai sarana untuk pembelajaran ya. Jangan lupa satu sesi lagi dan nanti setelah selesai kita start untuk merancang sebuah karya buku. Jadi yang malas menulis ya tulis aja, tadi sudah disampaikan ya. Saya malas menulis tapi saya memiliki karya. Nah, sudah ya. Jadi sudah menulis itu ya. Dan kalau nanti Pak Aris, Pak Beni bisa melihat itu ya di Facebook, itu luar biasa itu tulisannya teman-teman ya. Jadi ada sebuah tulisan yang sangat bagus sekali, yang dari beberapa itu bagus-bagus ya. Ada yang puisi ya. Ini kalau saya bacakan nih ada satu tulisan yang bagus nih, siapa dari coba ya. Ini tulisan siapa nih? Ada dari Mbak Kartini juga ya. Terus ini ada dari ini, coba saya Mbak bacakan Hima, sedikit. Bapak mungkin. Saat air mata sudah hampir mengering, saat asa dan impian akan sebuah cita semakin memudar, ya. Saat keputusasaan hampir saja tidak menemukan ujung, takdirlah yang menemukanku denganmu. Kunya siapa nih? Denganmu aku mulai mengusap air mataku, denganmu aku sedikit demi sedikit menggapai asa, cita dan impian, dan denganmu keputusasaan akan menghilang dan berganti sebuah harapan. Tak banyak yang bisa ku sampaikan, hanya besar terima kasihku untukmu, tempatku menimba ilmu, tempatku mendapatkan wawasan dan pelajaran. Semoga sukses dan selalu teruslah maju untuk memberi harapan untuk yang telah patah impian dan cita untuk mengejar cita dan impian. Terima kasih Lembaga Pendidikanku atas kesempatan dan bimbingannya. Pendidikan Kesetaraan Taiwan, CLC Bakti Indonesia, Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi sudah bagus-bagus tulisannya ya, dan tidak ada kata nggak bisa, ini harusnya memang sudah
tinggal dilancarkan, dan ini nanti dibukukan ya. Pokoknya wajib Bu Lia, di setiap siswa yang ada di sini yang ikut peserta ini mengirimkan tulisannya untuk kita jadikan sebuah karya buku. Ini baru satu dari sekian banyak ya, ada puisinya dari Mbak Kartini, ada dari Mbak Dewi ya, banyak sekali ya. Ya, yang sudah jadi, masuk. Ada juga yang sudah masuk ya tulisan-tulisannya. Betul, jadi nanti sudah kami terima gitu. Tolong dibantu Pak Aris untuk memandu supaya menjadi karya buku. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Aris, Pak Beni, salam kami semua dari Taiwan ya, untuk Pak Rektor ya, Pak Dekan, Ibu Paulina, Pak Kepala LPDPM, dan juga dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Kami dan teman-teman di Taiwan menunggu kehadiran Pak Aris dan teman-teman di Taiwan, karena insya Allah ya teman-teman, ini sedang dirancang satu program bagaimana jika suatu saat ya insya Allah COVID berlalu, teman-teman dosen dari Muhammadiyah Gresik bisa berkunjung ke Taiwan, bisa bersilaturahmi ke kita semua. Jadi nanti kelas menulisnya sambil duduk-duduk di Taipei Main Station ya, sambil apa tuh Mbak Kartini bawa baksonya, Mbak Junini semua di sini ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti literasi kuliner ya Pak ya, kalau sudah sampai di Taiwan. Ya, sediakan bakso kalau datang ke Taiwan. Ya, bagian icip-icipnya nanti saya dan Pak Aris sama Pak Beni dan Pak Rektor. Ya. Oke. Makasih ya teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Pak Beni. Kita ucapkan terima kasih ya secara bersama-sama buat Pak Beni dan timnya dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Terima kasih Pak Beni ya. Semoga Pak Aris, semoga silaturahmi dapat terus terjalin. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Bu Lia. Ya, baik Bapak, terima kasih. Kita aminkan bersama-sama ya doa yang mengalir tulus dari beliau, Bapak Bambang Nur Fauzi. Perkenankan saya membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dari awal sampai akhir ini yang disampaikan oleh Bapak Aris Kurniawan. Jadi untuk semua yang hadir pada malam hari ini, khususnya saya, jadilah diri kita sendiri, teruslah berkarya, teruslah menulis, jadilah pemandu untuk diri kita sendiri, terangilah diri kita semuanya dengan ilmu yang bermanfaat. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Aris Kurniawan atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih Bapak Beni Kumara yang selalu setia mendampingi kita semua dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak Bambang Nur Fauzi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Semoga kegiatan pelatihan online pada malam hari ini dicatatkan sebagai amal ibadah dan dicatatkan juga pahalanya untuk kita semuanya. Kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aris, terima kasih Pak Aris. Terima kasih. Aris, terima kasih. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Lia. Terima kasih. Iya.